Saya memang orang NU. Kiai Marzuki Mustamar memang saya akui keliru. Karena beliau tidak menyimak YouTube-nya UAH. Apa buktinya tidak menyimak? Beliau hanya mendengar kesaksian Gus Mundir. Jadi misinformasi tentang konten YouTube. Sehingga salah memberikan tanggapan. Ustadz Adi Hidayat misinformasi atau salah tentang isi kitab. Mari kita ukur, kita pakai akal sehat saja. Tapi kalau mau sama-sama jujur, tetap kita harus jujur. Lebih fatal yang mana? Saya kasih gambaran. Maling kambing, lalu kita tuduh dia maling ayam. Memang kita salah nuduh dia maling ayam. Tapi tuduhan kita yang salah tidak otomatis menafikan status dia sebagai maling kambing. Sudah nyata-nyata ada kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. To the point saja untuk benteng akidah Kiai Fahim. Anda membuat konten mengomentari tentang satu persoalan yang terjadi antara Kiai Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur, dengan Ustadz Adi Hidayat atau UAH. Saya kasih gambaran dulu. Di satu sisi UAH ini mengatakan bahwasanya tidak ada hadis. Ingat, tidak ada hadis, bahkan hadis palsu pun tidak ada. Yang isinya adalah bacaan inni wajjahtuh sebagai doa iftitah dalam sholat. Ingat kunci ini dulu. Jadi kata UAH, tidak ada hadis, saya sudah periksa 1200 berapa kitab hadis saya baca satu-satu. Tidak ada satupun hadis. Bahkan hadis palsu pun tidak ada. Pemalsu hadis pun tidak berselera membuat hadis itu. Ini kesalahan ilmiah yang fatal. Kenapa? Karena setidaknya ada dua hadis. Yang pertama dalam Imam Tobroni ada. Yang kedua ada dalam Syu'abul Iman Imam Baihaqi. Jadi ini dulu kita akui salah. UAH ini salah, fatal. Salah dalam keilmuan. Ingat, salah dalam keilmuan. Bahkan kalau kita lebih ekstrim, sudah bohong tentang hadis. Hadisnya ada, dibilang tidak ada. Fine. Orang berbohong atas nama Nabi, mengatakan bahwa Nabi berkata begini-begini, padahal tidak mengatakan. Bagaimana kalau sebaliknya? Nabi mengatakan begini-begini, lalu kita bilang Nabi tidak pernah mengatakan. Sama-sama bohong atas nama Nabi tidak? Saya nggak mau jawab. Anda pikir aja sendiri. Memang kadang-kadang kebohongan itu ya karena tidak tahu. Tetapi tidak tahu pun kalau akhbara ma yukhaliful waqi' itu bohong namanya. Walaupun atas dasar tidak tahu, kalau ngomong tidak sesuai fakta, itu sudah masuk qadhiyah kadzibah. Sudah masuk sesuatu yang ya kadzib, tidak sesuai dengan fakta. Nah, saya memang orang NU. Kiai Marzuki Mustamar memang saya akui keliru. Tetapi ingat, kekeliruannya Kiai Marzuki Mustamar adalah tentang kontennya Ustadz Adi Hidayat. Di mana Ustadz Adi Hidayat bicara tentang ini wajjahtuh, tetapi yang dikritik oleh Kiai Marzuki Mustamar adalah tentang kabiro walhamdulillahi katsiro. Sama-sama salah kritiknya ini. Jadi Kiai Marzuki Mustamar mengatakan bahwa Ustadz Adi Hidayat mengatakan tidak ada hadis ini kabiro walhamdulillahi katsiro. Padahal Ustadz Adi tidak bicara itu, tapi bicara hadis ini. Nah, Oke, Kiai Marzuki Mustamar keliru juga. Tetapi mari kita timbang. Kiai Marzuki Mustamar keliru karena beliau tidak menyimak YouTube-nya UAH. Apa buktinya tidak menyimak? Beliau hanya mendengar kesaksian Gus Mundir. Iya kan? Kalau Anda dengarkan benar-benar itu ada Gus Mundir atau siapa gitu. Jadi misinformasi tentang konten YouTube. Sehingga salah memberikan tanggapan. Ustadz Adi Hidayat misinformasi atau salah tentang isi kitab. Mari kita ukur, kita pakai akal sehat saja. Kalau sama-sama mau membela, mana yang lebih layak dibela kalau mau membela? Tetapi kalau mau sama-sama jujur, tetap kita harus jujur. Lebih fatal yang mana? Saya kasih gambaran. Maling kambing, lalu kita tuduh dia maling ayam. Memang kita salah nuduh dia maling ayam. Tapi tuduhan kita yang salah tidak otomatis menafikan status dia sebagai maling kambing. Sudah nyata-nyata ada kambing orang dicolong di tangannya. Mentang-mentang kita bilang dia maling ayam, lalu dia hilang statusnya sebagai maling kambing. Itu berpikir cacat namanya.
Jadi tidak perlu menarasikan uah itu tidak salah, tidak perlu. Karena sudah fatal kesalahannya. Apalagi nambah-nambah di satu sisi menarasikan seolah-olah uah salah dengan membawa satu uah tidak salah maksudnya. Dengan ucapannya tidak ada satupun hadis yang palsu pun tidak ada. Ini dianggap tidak salah misalnya atau tidak terlalu salah. Kenapa? Karena hadisnya memang lebih kuat. Jawabannya kalau memang oke lah kita ikuti itu. Yang lebih kuat itu kan kalau kita pakai yang hadis yang ada perawinya sebagai mudallis, tapi hadis lain tidak ada itu. Artinya kan ada dua hadis. Satunya bukan hadis mudallas, kan begitu. Artinya tertolak hujah ini. Apalagi kalau kita mau jujur, fokus kepada mahalun nizaknya. Poin praharanya itu bukan soal hadisnya lebih kuat mana. Jangan memunculkan wacana baru. Tetapi ada dan tidak adanya hadis. Dan Adi Hidayat memberikan limit, tidak ada batas. Dari mulai hadis sahih sampai hadis palsu pun tidak ada. Hadis mudallas bukan hadis palsu. Iya toh? Jadi jangan buat-buat narasi sendiri. Untuk membela tidak bisa seperti itu. Tetap salah, fatal. Cacat dalam keilmuan. Salah secara ilmiah. Itu. Kalau kita mau sama-sama membela, ya saya bisa aja membela Yai Marzuki Mustamar. Beliau salah dalam soal YouTube. Wah, hajar kiai. Memangnya kayak nonton YouTube nggak mana mau tahu Adi Hidayat mau ceramah apa, nggak ada persoalan. Tiba-tiba dapat bisikan atau dapat laporan dari orang. Yang salah yang melaporkan. Tapi Adi Hidayat sudah mengklaim membaca ribuan kitab hadis. Ternyata melencengnya luar biasa. Ada dua hadis dipikirnya, dibilangnya tidak ada sama sekali. Bahkan hadis palsu pun tidak ada. Kalau kita mau ukur timbang baik-baik, mana yang lebih fatal gitu. Jadi begini ya Pak. Ya saya paling suka orang netral gitu. Sejatinya saya tidak mau bicara ini. Ini sudah kasus lama sekali. Sudah kasus lama sekali. Tetapi kalau ada narasi-narasi di YouTube, kayak Marzuki Mustamar gagal paham tentang uah. Terus saya baca komentarnya, yang benar itu uah, Marzuki Mustamar yang salah. Ini kan merusak namanya. Maling kambing mau dianggap bukan maling. Yang nuduh dia maling ayam aja yang kurang ajar, yang salah gitu. Ya memang salah tuduhan maling ayam itu, tapi tetap dia itu maling kambing. Ini fakta. Gampang dilacak, gampang diukur. Enggak bicara wacana, bukan. Jelas. Kasusnya seperti itu. Hadisnya banyak, bahkan bukan hanya di kitab itu. Hadis memang versi jalur riwayatnya ada yang dari Abi Rafi. Abi Rafi itu yang versi tulisan waqa'a ilayya kitabun gitu. Fihi istiftahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara qala inni wajjahtu. Itu yang ada Abu Ishaqnya di situ yang dianggap mudallis itu. Suka menyamarkan hadis. Kamu Abu Ishaq ini mendengar langsung atau hanya mau an saja, hanya an tidak jelas, mendengar langsung atau tidak, itu mudallis seperti itu kan. Perawi yang punya hobi seperti itu untuk menyamarkan agar hadis ini tidak ketahuan kualitas sesungguhnya itu. Tetapi hadis lain yang dari Ibnu Rafi, dari Sayyidina Ali, langsung perkataan. Qala Sayyidina Ali berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha kabbara wa qala inni wajjahtu. Jadi yang versi surat dari Abi Rafi, oke lah, mudallas atau apalah. Tetapi yang versi bukan surat, yang langsung mendengar, Sayyidina Ali mendengar. Berani Anda bilang ini hadisnya tidak lebih kuat? Bukan ini, lagi pula bukan itu persoalannya, bukan. Mari kita belajar straight to the point gitu. Kepada poinnya apa? Kalau sama-sama salah, ya sudah sama-sama salah. Kalau memang harus ada telaah mana yang lebih salah, kita jujur. Jauh lebih salah berdusta atas nama ilmu daripada berdusta atas nama konten YouTube. Artinya kalau mau kita mau bicara siapa yang dikorbankan di sini dalam kedustaan. Misalnya kebohongannya Kiai Marzuki Mustamar mungkin mengorbankan Ustaz Adi Hidayat. Tapi kebohongan Ustaz Adi Hidayat, apa yang dikorbankan? Informasi sesat tentang keilmuan. Lebih besar mana mafsadatnya kalau kita mau hitung-hitungan? Atau lagi kalau disambungkan kepada Nabi. Nabi sudah menyabdakan, terlepas dari statusnya apa, tapi dibilang tidak pernah menyabdakan. Ngomong tidak ada hadisnya itu kan seolah-olah Nabi tidak pernah bilang. Padahal ada jalur riwayatnya Nabi pernah bilang. Kan sama-sama bohong atas nama Nabi. Kalau mau jujur. Satunya bohong atas nama orang, Ustaz Hidayat, satunya berbohong atas nama Nabi. Lebih parah yang mana? Ini kalau kita mau jujur. Jadi menurut saya tidak perlu seperti itu.
Tidak perlu seperti itu, cukup sama-sama salah, gitu saja. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.